Belakangan ini Jan Etes dan Rafattar, putra sulung Raffi Ahmad, sering sekali bertemu. Pertemuan ini tak terlepas dari dukungan politik Raffi Ahmad kepada Gibran Rakabuming dalam perhelatan Pilpres 2024. Salah satu yang paling disorot adalah tingkah kedua bocah cilik yang menggemaskan itu. Rafattar yang cenderung bersikap tenang dan terkesan memilih-milih teman, berbeda terbalik dengan Jan Etes yang gemar bercanda dengan semua orang. Berikut ini adalah 5 perbedaan sikap Rafattar dan Jan Etes, mulai dari pendidikan hingga rencana karir masa depan mereka yang digadang-gadang sudah tajir sejak lahir. Bagaimana kisah dua bocah paling populer di Indonesia ini? Simak videonya, namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Kakak Etes sudah ditungguin sama Rafattar sama Rayanta tadi tuh. Makasih, Mas. 1. Usia. Jan Etes Sri Narendra lahir pada tanggal 10 Maret 2016. Nama Jan Etes sendiri diberi oleh Presiden Jokowi karena dinilai punya arti yang sangat tinggi. Jan artinya sangat, Etes artinya cekatan, dan Sri Narendra artinya pemimpin yang cerdas. Jadi jika digabungkan, makna nama cucu pertama Presiden Jokowi itu adalah pemimpin yang cerdas dan sangat cekatan. Seperti harapan Jan Etes sendiri, di usianya yang baru 8 tahun, jiwa kepemimpinan dan gambaran masa depannya sudah terlihat. Setiap kali ditanya cita-citanya, Jan Etes selalu menjawab ingin menjadi presiden seperti Mbah. Mau jadi presiden. Wah. Uniknya, Jan Etes bahkan mengetahui nama-nama presiden mancanegara, mulai dari Amerika hingga China. Berbeda dengan Rafattar, bocah tampan kelahiran 5 Agustus 2015 ini punya dunianya sendiri. Menurut Akak menebak-nebak kira-kira ada jadi apa? Pelawak. Jadi apa kira-kira? Pelawak. Hah? Pelawak. Kenapa? Kenapa kok jadi pelawak? Ketika ditanya soal mau jadi apa ketika besar nanti, Rafattar berkeinginan ingin jadi pelawak. Namun berbeda situasi, jawaban Rafattar sering gonta-ganti. Kadang ia ingin jadi atlet, kadang juga Rafattar ingin jadi orang biasa yang tidak terkenal. 2. Hobi. Di usia mereka yang hanya beda setahun, baik Jan Etes dan Rafattar punya kesukaan yang hampir mirip. Jan Etes sendiri senang melakukan olahraga seperti bersepeda dan juga bermain basket. Sedangkan Rafattar, ia menyukai olahraga basket dan juga sepak bola. Di usia Jan Etes yang terus bertumbuh, ia makin mendalami ilmu bela diri taekwondo. Bahkan Jan Etes sudah sering mewakili sekolahnya dalam kompetisi taekwondo di Solo. Baru-baru ini Jan Etes berhasil mendapat juara 1 dalam sabuk putih atau kelas pemula. Sedangkan Rafattar semakin tumbuh remaja, justru semakin menggemari dunia basket. Ia baru-baru ini menjuarai turnamen basket di sekolahnya. Lewat unggahan Raffi Ahmad di Instagram, terlihat Rafattar berdiri di depan panggung sambil memegang sertifikat penghargaan. 3. Sekolah elit. Di usia pertumbuhan mereka, pendidikan sangat diperhatikan oleh masing-masing orang tua mereka. Jan Etes saat ini bersekolah di Focus Independent School yang berlokasi di Solo. Duduk di bangku kelas 2 membuat waktu belajar Jan Etes makin berat. Sekolahnya yang dilengkapi kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge membuat Jan Etes mengikuti serangkaian les private untuk mengasah kemampuan belajarnya. Diketahui biaya pendidikan di Focus Independent School berkisar 5 hingga 10 juta rupiah per bulan. Dengan biaya pendaftaran mencapai 15 juta rupiah, serta biaya tambahan lainnya seperti pembangunan dan uang sekolah mencapai 4,8 juta rupiah setiap bulannya. Jika ditotal biaya sekolah Jan Etes mencapai 30 juta rupiah. Sedangkan Rafattar sendiri bersekolah di ACS Jakarta. Sekolah ini masuk dalam salah satu sekolah top dengan pendidikan berstandar dunia untuk para murid-muridnya. Biaya masuk ke dalam sekolah ini tentunya tidak murah. Dikutip dari laman resminya www.acsjakarta.sch.id untuk tahun akademik 2023-2024, biaya tes masuk Rp500.000 per mata pelajaran. Biaya pendaftaran Rp4,5 juta hingga Rp9 juta.
serta biaya sekolah dari kelas 1 hingga kelas 6 mencapai 200 juta rupiah per tahun. 4. Kepribadian. Terlahir sebagai zodiak Pisces, Jan Etes memiliki sifat perasa dan empati yang tinggi. Hal itu bisa dibuktikan dari beberapa kali liputan yang ada, di mana Jan Etes selalu peduli terhadap adiknya. Ia juga selalu memperkenalkan adiknya ke media. Jan Etes juga sangat senang berbicara kepada orang-orang, terutama tentang keluarganya. Berbeda dengan Rafathar yang menganut zodiak Leo, ia terlahir sebagai sosok kakak yang juga melindungi adiknya. Namun dari sisi yang berbeda, kepribadian Leo yang melekat dari diri Rafathar cenderung membuatnya sulit menerima orang baru. Dan bagi mereka yang tak mengenal tentang Rafathar, sering menilainya sebagai pribadi yang sombong. 5. Kekayaan. Tak bisa dipungkiri sosok orang tua mereka berpengaruh besar dalam hal karir dan sumber pendapatan. Meski usia Jan Etes dan Rafathar belum genap 10 tahun, namun keduanya sudah bisa meraup pundi-pundi rupiah berkat nama besarnya. Rafathar sendiri berdasarkan situs populer bio yang mengupas tentang kehidupan pribadi para selebritis dunia mencatatkan kekayaan mencapai 1 hingga 5 juta US dollar atau setara 15 hingga 78 miliar rupiah. Meskipun sebenarnya data ini perlu divalidasi langsung oleh tokoh yang bersangkutan untuk membuktikan kebenarannya. Sementara itu, Jan Etes tidak ada data apapun soal pendapatannya sebagai salah satu anak tokoh pejabat terkenal sekaligus cucu Presiden Jokowi. Itulah sederet perbandingan dua anak kecil, Jan Etes dan Rafathar, yang digadang-gadang punya masa depan yang cemerlang. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar, and see you next video. Bye-bye.